Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sahal Mahfud, NIM 1903030261106. Uridu an asyrah anil maudhu' metode komunikatif. Pada poin yang pertama, yaitu pengertian metode komunikatif. Apa itu metode komunikatif? Metode komunikatif adalah sebuah metode yang lebih mengandalkan kreativitas para pelajar dalam melakukan latihan. Jadi pada tahap ini, keterlibatan seorang guru secara langsung mulai dikurangi untuk memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengembangkan kemampuan sendiri atau menumbuhkan kreativitas siswa tersebut. Jadi para pelajar pada tahap ini ditekankan untuk lebih banyak berbicara daripada guru. Secara psikologis, tiap kelas memiliki kecenderungan, pandangan, dan kemampuan kolektif yang tidak sama atau berbeda-beda. Oleh karena itu, guru harus pandai memanfaatkan kondisi ini agar setiap suatu pembelajaran yang dilakukan dapat memberikan suatu kegairahan kepada para siswa atau pelajar. Kemudian yang B, beberapa aktivitas yang memungkinkan dilakukan dalam metode komunikatif. Yang pertama, yaitu percakapan atau al-hiwar al-jama'i. Jadi, peralatan yang harus disediakan adalah tape record untuk merekam semua percakapan dalam satu kelas. Jadi para pelajar dibagi ke dalam kelompok-kelompok sesuai kebutuhan setiap kelompok tersebut dan diberi judul yang sederhana. Sebelum latihan tersebut dilaksanakan, para pelajar dibolehkan untuk berunding dengan teman-teman sekelompoknya. Kemudian yang B, bermain peran atau at-tamsil. Pada aktivitas ini, seorang guru memberikan tugas atau peran tertentu yang harus dilakukan para pelajar. Apa saja peran tersebut? Peran yang diberikan harus disesuaikan dengan tingkat penguasaan bahasa para pelajar. Tentu saja peran yang diberikan pada tingkat pemula tidak sama dengan yang diberikan pada tingkat menengah atau lanjutan. Kemudian yang C, praktik ungkapan sosial atau tatbik at-ta'birat al-ijtimaiyah. Ungkapan sosial maksudnya adalah perilaku-perilaku sosial saat komunikasi yang diungkapkan secara lisan. Misal memberi hormat, mengungkapkan rasa kagum, gembira, ucapan perpisahan, ataupun memberikan pujian dan lain-lain. Kemudian yang poin D, praktek lapangan atau al-mumarosah fi al-mujtama. Jadi praktek lapangan maksudnya adalah berkomunikasi dengan penutur asli di luar kelas. Terus saja aktivitas ini hanya bisa dilakukan di tempat-tempat yang ada penutur asli bahasa Arab. Jadi praktek lapangan ini sangat berarti bagi perkembangan kemampuan berbahasa Arab. Sebab berbicara dengan penutur asli secara tidak langsung dapat mengadakan koreksi berbahasa dalam berbagai aspek. Selain itu, kegiatan berbicara dalam lapangan atau secara langsung dapat dijadikan ukuran perkembangan belajar bahasa tersebut. Kemudian yang selanjutnya problem solving atau hil al-mushkilat. Jadi problem solving atau pemecahan masalah biasanya dilakukan dalam bentuk diskusi. Jadi aktivitas ini bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi atau mengadakan sebuah kesepakatan tentang suatu rencana. Jadi berdiskusi lebih tinggi tingkat kesulitannya dibandingkan dengan hiwar. Kemudian yang poin D, langkah-langkah penyajian metode komunikatif. Salah satu proses belajar mengajar dalam MK dilukiskan oleh Finocchiaro sebagai berikut. Yang pertama,
Yang A, dialog pendek disajikan dengan didahului penjelasan tentang fungsi-fungsi ungkapan dalam dialog itu dan situasi di mana dialog tersebut mungkin terjadi. Yang B, latihan mengucapkan kalimat-kalimat pokok secara perorangan ataupun kelompok. Kemudian yang C, pertanyaan diajukan tentang isi dan situasi dalam dialog itu. Dilanjutkan pertanyaan serupa tetapi langsung mengenai situasi masing-masing pelajar. Yang poin D, kelas membahas ungkapan-ungkapan komunikatif dalam dialog. Kemudian siswa diharapkan menarik sendiri kesimpulan tentang aturan tata bahasa yang termuat dalam dialog. Yang guru hanya memfasilitasi dan meluruskan apabila terjadi kesalahan dan penyimpulan. Kemudian F, melakukan kegiatan menafsirkan dan menyatakan suatu maksud sebagai bagian dari latihan komunikasi yang lebih bebas atau tidak sepenuhnya berstruktur. Kemudian pengajar melakukan evaluasi dengan mengambil sampel dari penampilan pelajar dalam komunikasi bebas. Kemudian poin yang H, kelebihan dan kelemahan metode komunikatif. Yang pertama adalah kelebihan. Jadi kelebihan ini yang pertama, pelajar dapat termotivasi dalam belajar karena pada hari pertama pelajaran langsung dapat berkomunikasi. Yang kedua, pelajar lancar berkomunikasi dalam arti menguasai kompetensi gramatikal, sosiolinguistik, wacana dan strategis. Kemudian suasana kelas hidup dengan aktivitas komunikasi antar pelajar. Yang kedua, kelemahan metode komunikatif. Yang pertama, memerlukan guru yang menguasai keterampilan komunikatif secara memadai. Kemudian kemampuan membaca dalam keterampilan tingkat ambang tidak mendapatkan suatu porsi yang cukup. Kemudian kontak langsung kreativitas komunikatif bisa menyulitkan siswa pada tingkat permulaan. Syukran ala timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.